Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan di video kali ini melanjutkan dari request teman-teman semua yaitu membahas tentang market structure shift yang valid. Dan saya akan share 3 alasan kenapa market structure-mu masih gagal dan saya akan berikan solusinya. Jadi tonton habis videonya dari awal sampai akhir, oke? Nah ini jadi sesuai dengan request dari teman-teman ya, teman-teman thank you yang udah voting dan semuanya kompak ya dari Instagram maupun YouTube semuanya setuju untuk bikin video khusus tentang market structure shift. Walaupun sebenarnya saya udah pernah buat ya video market structure shift, bahkan ada 2 video. Teman-teman nanti kalau misalkan masih merasa butuh untuk nonton video market structure shift bisa nanti ke playlist ini belajar ICT dari nol, nanti bisa ke ini ya 3B 3A dan 3B ini dua-duanya ngomongin tentang market structure shift. Oke, jadi yang kali ini saya bahas market structure shift tapi mungkin yang karena udah pernah dibahas di 2 video sebelumnya, jadi ini mungkin hanya sebagai tambahan aja ya. Oke, jadi harusnya sih udah komplit ya, karena total berarti udah ada 3 video ngomongin tentang market structure shift. Oke, lanjut. Kita masuk ke definisi dulu. Jadi apa itu market structure shift? Yang pertama dia adalah sebuah konfirmasi kuat berakhirnya sebuah tren dan dimulainya sebuah tren baru. Jadi kalau teman-teman ngerti tentang konsep ini, sebenarnya ini ngomongin tentang konsep MMXM. Karena MMXM itu adalah sebuah konsep yang sangat-sangat powerful untuk mengetahui kapan sebuah tren berakhir dan dimulainya sebuah tren baru. Dan market structure shift itu ada di tengah-tengahnya. Jadi ketika kita mampu untuk mengenali market structure shift dengan benar, kita tuh bisa betul-betul entry ketika tren baru sedang dimulai. Itulah kerennya dan powerfulnya market structure shift. Oke? Jadi market structure shift itu adalah swing high atau swing low terakhir yang mendorong harga melakukan sweep liquidity, lalu swing high atau swing low terakhir tersebut di break dengan displacement candle. Nanti kita akan bahas ini lebih lanjut ya, lebih dalam. Walaupun di 2 video tadi juga udah dibahas tentang 2 ini. Oke, jadi kunci dari market structure shift itu adalah displacement candle. Dan ini saya ingat banget pertama kali saya bikin video tentang market structure shift, itu masih banyak banget yang belum familiar dengan kata-kata displacement candle. Jadi semoga teman-teman di sini udah lebih familiar karena udah ngikutin video saya cukup lama ya. Jadi harusnya udah ngerti itu apa displacement candle. Nanti saya akan kasih contohnya juga. Jadi kalau kita ngomongin market structure shift, inilah gambaran besar tentang market structure shift. Kita nggak bisa berpikir bahwa ini hanya potongan kecil dari karena saya sering lihat ya teman-teman kalau nonton mungkin di konten-konten Instagram atau potongan short YouTube gitu, mereka ngasih lihat potongan market structure shift itu hanya potongan dari sini ke sini doang nih. Jadi hanya di kisaran ini. Gak bisa ya teman-teman kalau ngelihat menilai market structure shift hanya dari potongan kecil ini. Kita harus ngerti dari sebuah konsep besar tentang apa yang terjadi di higher time frame-nya. Jadi market structure shift itu adalah bagian, sekali lagi ya, market structure shift itu adalah bagian dari market maker X model. Dari market maker dalam konteks ini ya, dari market maker sell model berubah menjadi market maker buy model. Market structure shift adalah satu konfirmasi paling kuat untuk mengetahui bahwa market maker sell model telah berakhir dan telah dimulainya sebuah market maker buy model. Jadi teman-teman bisa entry tepat ketika tren baru sedang dimulai. Itulah powerfulnya dari market structure shift. Oke, karena itu harus ada kondisi-kondisi tertentu yang eh, apa ya, yang ketemu, yang selaras, yang align supaya market structure ini ya betul-betul powerful ketika teman-teman entry. Oke, kalau ini konteks untuk market maker dari market maker buy model ke market maker sell model. Dan kalau teman-teman masih berpikir untuk menghafal pola, artinya hanya menghafal begini seperti gambar-gambar di Instagram itu atau short di YouTube itu, jadi hanya di apa ya, hanya potongan ini diambil, lalu teman-teman ngafal. Oh, pokoknya begitu ini di break, kita langsung ngambil sell. Percayalah, itu yang membuat market structure shiftmu masih gagal sampai hari ini. Oke, next. Oke, jadi kuncinya adalah displacement candle atau strong closing body candle. Jadi tetap pada akhirnya kita harus melihat bagaimana closing candle tersebut dan melihat bagaimana body candle tersebut. Itu bisa menentukan apakah ini betul-betul valid sebuah market structure shift atau bukan. Nah, ini ada 2 comparison, ada 2 perbandingan ya. Ini yang dimaksud dengan displacement candle dengan non-displacement candle. Kita lihat ya bahwa ini adalah swing high terakhir, oke. Jadi dia masuk ke dalam higher time frame PD array, lalu dia lakuin sweep liquidity juga di dalam higher time frame PD array, kemudian dia reject ya dari higher time frame PD array ini. Nah, kita lihat di sini rejectionnya itu masih kecil ya, jadi tidak ada displacement candle. Bandingkan ini. Jadi kalau teman-teman ngelihat displacement candle itu apa sih sebenarnya Bang? Gitu. Saya juga ya simpelnya seperti yang sudah saya tulis tadi di awal ya. Jadi itu adalah strong body candle. Jadi kalau teman-teman misalkan dalam dalam kurun waktu 3 detik ya, 3 detik ngelihat candle yang nge-break swing low ini itu masih mempertanyakan, ini
displacement candle apa bukan ya? Oke, anggap aja enggak. Anggap aja itu belum terjadi displacement candle. Nangkep ya? Karena kalau displacement candle, dia strong body candle, harusnya di bawah 3 detik teman-teman langsung bisa mengenali, oh ini pasti displacement candle. Kalau teman-teman ngelihat dan masih bertanya-tanya, ini displacement candle bukan displacement candle. Berarti anggap aja itu belum terjadi displacement candle daripada teman-teman maksa entry dan akhirnya nanti terkena stop loss. Oke, jadi fungsinya, jadi tujuan utamanya adalah ini harus dipastikan betul-betul nih, dipastikan mengerti 100% bahwa market structure shift itu terjadi ketika sudah ada displacement candle. Oke, seperti ini kalau misalkan digambarkan dengan bentuk candle ya. Kalau ini kan kita ngeliat bahwa dia memang turun ya. Waktu ini belum closing, ini bentuk candle kayak apa? Begitu dia turun, belum closing candle kan seperti merah berdarah ya. Walaupun ujung-ujungnya ternyata closingnya dia naik lagi. Sementara ini, candle ini, begitu closing, kita lihat closing candle itu betul-betul strong body displacement candle atau Marubozu candle. Nah, inilah yang disebut dengan displacement candle. Jadi pastikan teman-teman mengerti konsep displacement candle supaya teman-teman nggak terkecoh lagi dalam mengenali market structure shift. Oke, jadi tiga kunci market structure shift yang valid. Oke, inilah gambaran utuh atau gambaran aslinya tentang market structure shift yang valid, bukan yang dipotong-potong atau bukan hanya sekedar gambar template yang dihafal. Oke, teman-teman harus ngerti tiga kunci ini untuk teman-teman bisa mengenali market structure shift. Begitu teman-teman sudah menguasai tiga elemen ini, tiga faktor ini, percayalah, entry teman-teman akan mempunyai win rate yang semakin tinggi, risk and reward yang lebih baik. Probabilitas teman-teman ketika entry di market itu akan meningkat dengan sangat drastis. Jadi pastikan perhatikan tiga kunci ini. Oke, jadi untuk terjadi market structure shift yang valid, harga harus berada di tiga kondisi ini. Jadi tiga kondisi ini harus bertemu di saat yang tepat. Oke, yang pertama adalah kita harus menunggu harga masuk ke sebuah higher time frame PD array. Dalam hal ini, kategori atau definisi higher time frame PD array, saya sangat menyarankan teman-teman yang baru belajar ya QT, lebih baik pakailah higher time frame di daily. Bisa order block daily, bisa apa? Bisa imbalance daily. Pokoknya pakailah mulai dari paling kecil itu daily dan jangan pakai di bawah daily. Oke, paling kecil pakailah daily, weekly dan monthly. Yang kedua, kunci kedua adalah teman-teman harus melihat terjadinya sweep liquidity pada sebuah all high all low di dalam higher time frame PD array tadi. Oke, jadi kita mau memastikan bahwa dia nggak cuma sekedar masuk ke dalam higher time frame PD array, tapi kita mau memastikan bahwa dia ngelakuin sweep di dalam higher time frame PD array karena sesuai dengan definisinya market structure shift, yaitu adalah swing high atau swing low terakhir yang melakukan sweep liquidity, kemudian swing high dan swing low itu di break dengan displacement candle. Oke, jadi ketika terjadi kedua kondisi di atas secara bersamaan, yaitu subliquidity dalam harta PD array, maka inilah yang membuat market structure shift itu valid ketika ada displacement candle yang nge-break. Oke, jadi pastikan tiga kondisi ini ketemu. Kalau misalkan salah satu dari kondisi ini nggak terjadi, maka sebaiknya teman-teman nggak perlu bertanya market structure shift itu terjadi atau tidak. Oke, balik lagi konteks yang saya bawakan di sini adalah saya menganggap bahwa teman-teman itu adalah karena kalau saya ngelihat dari komentar teman-teman dan juga dari teman-teman yang DM ke Instagram ya, itu pertanyaan seputar, Bang, ini New York UTC minus 4 atau UTC minus 5 gitu. Itu banyak banget teman saya sampai bosen jawabnya sampai males ya jawabnya teman-teman ya. Padahal jelas banget saya udah bilang bahwa selalu ikutin New York local time. Tapi pertanyaan itu masih terus muncul. Jadi saya anggap teman-teman ini banyak trader-trader baru yang baru baru nonton video-video saya. Jadi saya asumsikan bahwa teman-teman ini adalah trader-trader pemula. Jadi saya bawainnya untuk teman-teman yang betul-betul pemula baru belajar ya. Oke. Jadi buat teman-teman yang baru belajar, oke, pokoknya tunggu aja tiga ini. Ya, tunggu tiga kondisi ini, baru teman-teman mencari apakah sudah terjadi market success atau enggak. Oke? Nah, jadi di sini kuncinya tuh sebenarnya kesabaran. Oke? Karena teman-teman ya, ketika menunggu kondisi ini terjadi, itu memerlukan waktu yang nggak sedikit ya. Apalagi kalau kita apalagi kita hanya memastikan market success itu terjadi atau tidak kalau harga itu sudah masuk ke harta brand PD rate. Dalam konteks ini bahkan kita pakainya daily imbalance misalnya atau daily order block. Jadi di sini kesabaran menjadi kuncinya. Mereka yang tergesa-gesa tidak akan pernah mendapat hadiah dari market. Ini satu quote dari Jesse Livermore, salah satu trader legendaris, saya yakin semua orang tahu. Dia bilang money is made by sitting, not trading. Jadi uang itu didapat dari duduk diam tenang,
bukannya ketika sibuk trading, pencet tombol buy dan sell, tapi duduk diam mengamati seperti seorang pemburu yang mengamati hewan buruannya perlahan demi perlahan masuk ke dalam perangkap yang sedang dibuatnya. Seperti itulah kita sebagai trader, kita menunggu harga masuk ke dalam trading plan kita. Jika harga tidak melakukan atau tidak sesuai dengan rules kita, ya kita nggak ngapa-ngapain. Oke, next. Jadi valid market structure shift itu swing high atau swing low dan displacement candle. Jadi saya mau nge-break tentang apa itu definisi swing high dan swing low dan displacement candle sekali lagi. Jadi biar teman-teman itu betul-betul mengerti ya. Kalau untuk higher time frame PD ray-nya saya yakin teman-teman udah tahu dan nanti akan dibahas juga di video berikutnya. Oke. Jadi kurang lebih ini gambarannya ya. Jadi harga masuk nge-sweep ya, harga masuk nge-sweep sebuah previous daily low kalau dalam konteks price action bullish di dalam higher time frame PD ray. Ketika terjadi sweep liquidity di dalam higher time frame PD ray, dua kondisi ini ketemu, barulah di sini kita baru bisa eh, menunggu terjadinya market structure shift. Dan market structure shift-nya sesuai dengan definisinya adalah swing high atau swing low terakhir yang mendorong harga melakukan sweep, kemudian di break dengan displacement candle. Jadi kalau dalam konteks ini, ya biar mudah dulu, biar mudah sebelum kita masuk ke real chart yang lebih berantakan. Dalam konteks price action ini kita bisa melihat bahwa ini adalah swing high terakhir yang mendorong harga melakukan sweep liquidity. Jadi ini yang kita anggap sebagai swing high terakhir yang perlu di break dan ketika ini di break dengan displacement candle, ini menandakan bahwa memang sudah ada shift in market structure. Oke, kalau kita zoom in lagi, bentuknya kurang lebih swing high dan swing low itu adalah formasi dari tiga candle di mana candle tengah itu posisinya lebih tinggi dibanding candle kanan dan candle kirinya, ya. Jadi ketika candle tengah ini lebih tinggi posisinya dibanding kanan dan kirinya, ini yang disebut sebagai swing high. Kalau swing low gimana? Berarti tinggal kebalikannya. Candle tengahnya itu yang paling rendah dibanding kanan dan kirinya. Jadi kita mau ngelihat ada formasi tiga candle itu di swing high di sini yang mendorong harga melakukan sweep liquidity. Dan kita mau ngelihat si tiga candle ini ya formasi swing high ini di break dengan displacement candle. Oke. Jadi kurang lebih ini. Dan shift itu terjadi bukan dari body candle tapi dari ujungnya. Oke. Jadi yang kita pakai untuk shift itu adalah ujung dari wick-nya. Sekali lagi ya, ujung wick-nya yang harus di break dengan displacement candle. Jadi ketika kita menunggu closing candle, kita mau ngeliat bahwa ujung wick-nya ini itu betul-betul di break dengan bodinya, di break dengan displacement candle. Jadi bukan dari open atau close-nya, tapi dari betul-betul swing high-nya yaitu ujung wick-nya ya, sekali lagi ujung wick-nya. Dan kita mau ngeliat bahwa ujung wick-nya ini di break dengan strong body candle di time frame berapapun yang dipakai, tapi intinya adalah kita mau ngeliat bahwa swing high ini di break dengan strong body candle seperti ini. Oke, ketika ini terjadi, konteks ini, oke, ketika ini kan dia kencang banget nih nge-break, candle bullishnya kencang. Nah, ketika swing high di sini di break dengan body candle kencang, konfirmasi bahwa candle keduanya naik, bukan candle ketiga juga naik, maka ini terjadi shift. Oke, dan shift ini terjadi karena market maker sell model telah berakhir dan sekarang market maker buy model yang telah dimulai. Dan semua perubahan atau reversal itu terjadi di dalam higher time frame PD Ray. Jadi kalau teman-teman ngelihat nggak terjadi di dalam higher time frame PD Ray, ya hanya sweep biasa, ya itu harus hati-hati. Oke, karena buat saya rulesnya intinya adalah harus terjadi sweep liquidity di dalam higher time frame PD Ray. Oke, nah ini contohnya yang dimaksud dengan displacement candle. Ini kita lihat ya, bahwa ujung wick ini, ya candle ini ngelihat jelas banget candle ini bentuknya hanya wick ya. Jadi tidak ada displacement candle. Jadi kalau konteksnya begini, ini tuh belum terjadi market structure shift. Oke, ini adalah displacement candle yang kita mau lihat di dalam market ya. Bahwa strong body candle betul-betul nge-break dengan kencang. Ini adalah valid dari market structure shift. Ini juga valid market structure shift. Jadi walaupun mungkin kalau teman-teman ngerasa nih nanti ketika nanti teman-teman mulai backtest atau teman-teman mulai forward test pasti akan muncul pertanyaan nih, Bang, ini body candle cuma sedikit nih ngebreak ujung wicknya sini. Ini perubahan struktur atau enggak? Kalau teman-teman masih ragu ya teman-teman tunggu aja konfirmasi dari satu candle setelahnya. Kalau closing candle setelahnya itu betul-betul ada displacement candle lagi, ya dia nembus lagi high dari candle sebelumnya, ya udah bahwa ini kita bisa yakin bahwa ini juga sudah terjadi shift ya.
Jadi jangan dihafal polanya, ya jangan dihafalin gambarnya, tapi dimengerti logis berpikir di baliknya. Yaitu apa? Yaitu bahwa kita mau ngelihat betul-betul ada displacement candle yang nge-break swing high atau swing low terakhir yang melakukan sweep liquidity ini. Oke, semoga ini cukup clear dan cukup paham ya. Oke, lanjut lagi dengan contoh-contohnya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini udah ada sweep liquidity ya. Saya nggak tandain high time frame PD ray-nya karena nanti terlalu berantakan. Tapi anggap aja sesuai dengan rules-nya terjadi sweep liquidity dalam high time frame PD ray. Oke, setelah terjadi dua kondisi tersebut, kita mau mencari perubahan struktur atau market structure shift-nya. Nah, teman-teman, dari konteks price action ini, coba deh teman-teman mungkin mau di pause dulu videonya dan coba dipelajari betul-betul di mana letak swing high terakhir yang mendorong harga melakukan sweep liquidity-nya. Bisa nggak Anda menebak atau menganalisa di mana letak swing high terakhir yang mendorong harga melakukan sweep liquidity ini? Oke, silakan di pause videonya dan silakan latihan. Oke, saya anggap aja udah ya. Jadi saya langsung pakai lipstick sekarang. Oke, ini ya teman-teman ya. Ini adalah market structure shift-nya karena ini adalah swing high terakhir yang mendorong harga melakukan sweep liquidity. Kemudian kita lihat ya, dia di break dengan displacement candle. Dan ini betul-betul displace dan akhirnya dia apa namanya nggak balik lagi ke area diskon dan dia melanjutkan terus continuation-nya. Oke, at least kita tahu bahwa dia udah bertahan mampu bertahan di atas equilibrium. Oke. Nah, ini saya zoom in karena saya tahu ya saya bisa baca pikiran teman-teman. Pasti ada yang ngomong gini nih. Bang, ini kan swing high terakhir kan di sini, Bang. Kenapa nilainya di sini, Bang? Ya enggak, gimana pasti begitu kan? Nah, oke. Teman-teman gini, teman-teman. Jadi balik lagi ya, sekali lagi kita jangan cuma sekedar ngafalin pola ya. Teman-teman ngerti tentang tiga formasi candle yang disebut swing high, swing low, lalu betul-betul secara harafiah nyari swing high, swing low terakhirnya. Ya bener sih, habis gimana dong? Saya susah nih menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia itu pusing teman-teman ya. Saya udah apa ya? Daya bayangin aja dari tahun lalu bikin video sampai hari ini saya masih belum bisa menemukan definisi lain yang bisa dibuat lebih sederhana lagi gitu ya. Jadi emang kelibet sendiri gitu. Jadi semoga teman-teman ngerti nih maksud saya ya. Tapi intinya jangan sampai arafiah banget ya. Jadi kita harus ngerti logisnya. Pertama gini, dari price action ini, dari price action ini, oke, swing kayak gini gini. Swing high terakhir yang mendorong harga melakukan sweep liquidity. Kalau teman-teman bilang ini kan swing high terakhir yang mendorong harga melakukan sweep liquidity. Aduh, gimana yang ngejelasinnya? Eh, Gini, ini kan bagian dari akumulasi kan? Nangkep nggak sih? Semoga nangkep nih, kita nggak bisa dua arah soalnya. Ini kan swing, gini, dorongan untuk ke bawah ini, itu kan semua berasal dari swing high ini. Betul kan? Swing high, sekali bikin swing high ini, dia ngedorong nih. Boom. Kalau ini kan bagian dari akumulasi di sini. Betul? Ini bagian dari smart money reversal atau order pairing di mana smart money lagi mempairing posisi sell stop retail ya dan dengan posisi buy order mereka. Oke, seperti saham lah gitu ya. Saya nggak bahas itu lebih lanjut. Oke, tapi ini basically kan dia terjadi smart money reversal dan ini adalah bagian dari akumulasi. Ya, market melakukan akumulasi di bawah diskon sebelum nanti melakukan distribusi. Jadi sebenarnya swing high terakhirnya tuh ini. Jadi teman-teman harus bisa mengerti, harus bisa memahami mana swing high dan swing low terakhir yang mendorong harga melakukan sweep. Bukan hanya sekedar, oh ini kan swing high-nya kan di sini. Iya, kalau sekedar teori definisi terjemahannya itu ya benar sih, nggak salah sih. Ini swing high terakhir ya. Tapi kan kita lihat nih, ya, dorongan terakhir yang mendorong harga melakukan sweep itu kan asal muasalnya kan dari swing high sini. Jadi kalau misalkan nih teman-teman kirim chart nanti ke Instagram, walaupun nggak akan saya balas ya, bilang bang ini kan udah di break. Ya benar sih, itu benar, itu dalam konteks ini benar. Tapi harus hati-hati teman-teman. Teman-teman harus ngerti logis berpikir di baliknya. Jadi nyari swing high atau swing low terakhir yang betul-betul mendorong harga melakukan sweep liquidity. Ya, jadi bukan hanya sekedar nyari swing high, swing low-nya. Tuh semoga ngerti ya, soalnya kita nggak bisa dua arah nih. Ya, semoga ngerti teman-teman. Ya, atau kalau misalkan masih bingung di video ini, nanti nonton aja deh di dua video sebelumnya tadi ya. Semoga teman-teman betul ya. Semoga teman-teman mengerti betul. Oke? Oke. Nah,
balik lagi nih pertanyaan saya ya setelah teman-teman tahu tentang definisinya. Nah, menurut teman-teman nih di sini kan sudah ada swing high terakhir ya yang ngedorong nih dengan displace ke bawah. Oke. Nah, pertanyaannya ketika dia naik di sini ya, lalu dia bikin lagi di sini swing high. Ini displacement candle apa bukan? Ayo dijawab dalam hatinya. Ini displacement candle atau bukan? Ini sweep atau displace jatuhnya? Ini liquidity sweep atau displacement candle? Ayo. Hah? Jelas banget ya, sesuai dengan definisinya displacement candle. Displacement candle itu adalah closing body candle yang nge-break si swing high ini. Dan kita lihat ini adalah sorry, liquidity sweep. Ini hanya sweep liquidity. Betul? Dan kita lihat ya, ketika terjadi sweep, apa yang terjadi? Maka dia balik lagi nge-sweep sekali lagi. Dan ini pertanyaan 1001 pertanyaan yang selalu masuk ya. Bahkan di video sebelumnya juga banyak banget. Bang, kenapa sih kok suka udah di sweep, dia nge-sweep lagi? Ya balik lagi, karena rumusnya bukan hanya berhenti di sweep liquidity. Ya, rumusnya itu adalah terjadi sweep liquidity di dalam higher time frame PD Ray, oke. Lalu swing high atau swing low terakhir itu yang melakukan sweep itu di break dengan displacement candle. Jadi itu adalah definisi utuhnya ya. Jadi kalau teman-teman ngerasa bahwa ini adalah liquid market structure shift ini udah di break, ya udah. Berarti teman-teman masih punya definisi yang salah dalam memahaminya. Karena ini jelas banget nggak ada displacement candle, ini hanya sekedar liquidity sweep. Karena ini liquidity sweep yang fungsinya mengambil liquidity di area sini, ya otomatis ketika liquidity di area atas ini udah bersih, ya nggak heran kalau algoritma ngambil liquidity yang ada di area bawah. Karena pasti banyak berpikir ini adalah strong support atau double bottom. Oke, tapi ketika dia eh, apa ngambil lagi sekali lagi nge-sweep di sini, ya kita lihat nih, ini kan swing high terakhir yang nge-break ya, betul? Lihat nih, displacement candle ini, dorongan ke bawah kenceng ini kan dimulai dari swing high ini. Oke, ketika swing high ini di break, lihatnya, ini kan jelas banget ya, displacement candle. Oke, ketika ini di break, maka terjadi bullishness ya, continuation bullish. Oke. Jadi pastikan teman-teman memahami ya konsep tentang swing high dan swing low-nya dan pastikan teman-teman juga memahami tentang apa namanya displacement candle-nya. Oke. Nah, ini lanjutannya nih teman-teman ya. Begitu ini tadi nih sini ini kan sweep nih. Begitu nge-sweep ya, drop lagi, nge-sweep lagi, double sweep di sini. Setelah itu kita lihat nih, begitu ini di break, oke, displacement ini candle ini ada displacement candle yang ngebreak si swing high ini kita lihat ya dia betul-betul melakukan continuation ke atas jadi market structure shift teman-teman itu powerfulnya sepowerful itu ya saya tahu ada beberapa bilang bang share juga tentang advanced market structure bilang gak usah terlalu tinggi-tinggi teman-teman gak usah tinggi-tinggi bukan banyaknya knowledge yang bikin kita berhasil di market tapi bagaimana kita menerapkan knowledge yang kita tahu ya jadi kalau kita hanya punya satu jurus ini, kita hanya punya kemampuan mengenali, kita betul-betul punya kemampuan mengenali market structure shift. Ini aja nih, kalau betul-betul dikuasai total, teman-teman tuh akan ngerti betul tentang struktur market dan teman-teman akan punya win rate dan RR yang bagus banget ya. Jadi nggak perlu terlalu banyak knowledge. Coba deh teman-teman yang belajar knowledge sana sini, pindah YouTube sana, YouTube sini, dihajar sikat sana sini, sikat sana sini. Endingnya apa? Apakah jadi makin jago atau makin keblinger? Ya kan? Jadi fokusnya adalah bukan banyaknya pengetahuan yang bikin kita nanti semakin pinter entry di market. Tapi justru ya pengetahuan kita sedikit, tapi kalau kita optimalkan itu jauh lebih baik. Makanya saya setuju banget sama kata-katanya Pak Tito. Ya, the less you know, the better you trade. Ya, semakin sedikit yang kita tahu, justru kadang itu yang bikin kita semakin tajam. Oke, jadi jangan fokus ke banyak-banyakan knowledge. Ya, pengen nguasain itu, pengen bisa ini, bisa itu. Kuasain dulu aja satu jurus deh. Ya, udah di backtest belum itu? Ya, jangan jangan di backtest aja belum, tapi pengen nguasain ini. Buat apa nguasain begitu-begitu? Apa pengen pamer-pamer, pengen flexing-flexing, bilang paling ngerti ICT gitu kan? Nggak juga, nggak ada gunanya kalau itu nggak bisa diterapin di market. Jadi fokus aja di satu ya, satu poin, satu konsep, kuasai itu betul-betul, jadi master di situ, di backtest itu dengan data yang sangat banyak sampai betul-betul ahli banget di situ. Dan itu pasti akan sangat membantu teman-teman.
Eh, ini itu membantu sekali teman-teman. Saya suka banget sama market structure shift. Oke, suka banget saya sama market structure shift karena sepowerful itu. Coba deh dari tadi yang saya kasih lihat contoh, begitu terjadi market structure shift, itu betul-betul kenaikannya tuh masif. Sepowerful itu market structure shift. Jadi kalau teman-teman ngerti tentang bentuk perubahan struktur yang satu ini, oke, teman-teman pasti akan punya win rate yang lebih tinggi, risk reward ratio yang lebih bagus. Oke, kita masuk lagi ke contohnya. Nah, ini contohnya. Kalau yang tadi kan jelas ya, candlenya itu betul-betul closingnya tuh cuma wick dan itu panjang-panjang. Tapi kalau konsepnya kayak begini ya, ini kan udah terjadi apa namanya, dia udah reject di sini. Nah, ini bisa dibilang apa namanya, displacement candle kah? Bisa dibilang displacement candle nggak? Nah nih, saya kasih tambahan lagi nih. Ini sweep atau displace? Dia kan udah kebentuk swing high di sini. Udah kebentuk swing high di sini. Nah, ini sweep atau displace. Coba di pause videonya dan dicerna dulu price actionnya terus dijawab biar sekalian latihan. Oke, anggap aja udah ya. Saya lanjutin lagi. Enggak ya. Kita lihat tidak ada strong displacement candle yang betul-betul nge-break body candle di swing high sini. Dan kita lihat apa yang terjadi sekali lagi. Konsepnya sama seperti yang tadi ya. Kalau yang tadi kan bentuknya wick, kalau yang ini bentuknya body tapi bodinya nggak displace, akhirnya dia turun. Dan ini ya. Jadi ini bukan market structure shift, ini adalah sweep liquidity. Dan ini swing high terakhir yang mendorong, mana di break menjadi market structure, entry, dan turun di sini. Oke, nah ini contoh lagi untuk kalau kita mulai masuk ke quarterly. Tapi ini contohnya saya pakai weekly watch shot one kill. Kalau untuk quarterly teori tinggal diganti aja base time-nya sama aja. Yang penting kita ngerti dulu konsep mengenali market structure shift-nya. Kalau di sini teman-teman coba di pause sebelum saya pakai lipstick. Bisakah teman-teman mengenali di mana liquidity sweep-nya, di mana market structure shift-nya? Oke, silakan ya. Oke, saya anggap aja udah ya. Jadi saya pakai lipstick. Oke ya, kita lihat di sini previous daily high-nya di sweep ya. Lalu kemudian ini adalah swing high terakhir yang ngedorong harga ke atas, sweep di dalam higher time frame PD Ray, kemudian di break dengan displace candle. Ini kan displacement candle. Di bawah 3 detik kita ngeliat ini, kita juga semua setuju. 10 orang ngeliat ini, 10-10-nya setuju kalau ini displacement candle. Betul nggak? Yang kayak gini jadi nggak perlu diragukan lagi. Ya, jadi kita tahu bahwa di sini sudah ada perubahan struktur. Oke? Next lagi. Ya, ini gold lagi. Nah, ini agak unik nih. Kalau di sini nih, nah, ini coba nih biar latihan deh. Kalau di price action yang modelnya kayak begini nih, yang weeknya panjang begini, gara-gara ada news, bisa nggak teman-teman mengenali kira-kira di mana letak market structure shift-nya dalam price action yang seperti ini? Coba silakan sebelum silakan lipstick, di pause dulu videonya, dipelajari coba. Oke, saya anggap aja udah ya. Jadi kalau konteks nanti teman-teman ketemu model-model begini, apalagi ini di gold ya, pasti akan sering nih ketemu manipulasi-manipulasi begini. Teman-teman udah nggak kena tipu lagi, dan teman-teman sudah mampu mengenali di mana market structure shift-nya. Jadi saya pakai lipstick aja langsung ya. Ya, kita lihat di sini previous daily low-nya udah di sweep, kemudian dia reject ke atas, dan inilah ya. Karena ini kan swing high terakhir yang ngedorong harga displace nih, kencang nih di candle displace ini. Dan ini adalah swing high yang mendorong harga untuk displace ini. Oke, jadi di sini baru ada market structure shift-nya. Oke, dan kita lihat juga dia satu sedikit, kemudian dia naik lagi. Jadi powerful banget ya. Sepowerful itu teman-teman ya. Dan backtest-nya pun gampang ya teman-teman. Iya nggak sih? Gampang kan ini gitu ya. Jadi silakan ya dipelajari dan di backtest untuk market structure shift sebelum nanti kita masuk ke entry modul untuk QT ya. Tuh. Nah, ini untuk session kayaknya sepertinya ini contoh terakhir. Nah, kalau untuk session juga sama ya karena time is fractal jadi ini bisa bekerja dimanapun ya, tapi ini combine lagi ya. Kita lihat di sini Asia session, di sini London, di sini New York, di sini midnight open ya. Jadi dia akumulasi di bawah dari midnight open dan di bawah dari Asia session. Nah, kita lihat bahwa ini adalah ciri-ciri terjadinya PO3 AMD. Dan kalau kita mau mengenali di mana market structure shift-nya, ya jelas ya. Di sini Asian session low-nya di sweep. Lalu ini ya, swing high terakhir yang mendorong, lihat di slice candle ini 1, 2, 3, 4 ini ya. Kita ini ya, swing high terakhirnya. Jadi kalau swing high ini di break, nih lihat kenceng banget ya. Jelas ya, swing high yang ngedorong melakukan sweep-nya jelas. Kemudian displacement candle yang nge-break swing high-nya juga jelas banget tuh. Lihat di sini. Ya, kita lihat di sini. Ini bodinya kecil, tapi lihat body candle kedua, candle ketiga, candle keempat. Definitely ini
eh, displacement candle dan udah terjadi breakout structure. Oke, jadi kayak begini ya, dan ini juga terjadinya di bawah minute open. Jadi kita lihat memang ini PO 300. Oke, jadi gitu aja kayaknya sekedar untuk videonya. Jadi sekali lagi ya, jadi kalau untuk mampu mengenali market structure shift, kita selalu berpikir dari kerangka berpikir MMXM model, yaitu dari market maker sell model berubah menjadi market maker buy model. Dan apa yang membuat perubahan itu, yaitu smart money reversal itu selalu dimulai, smart money reversal itu dimulai ketika sudah ada market structure shift. Swing high atau swing low terakhir yang mendorong harga melakukan sweep, kemudian di break dengan displacement candle. Ketika ini terjadi, Anda punya kesempatan untuk entry yang bagus sekali, karena Anda bisa entry di low risk entry pertama di sini. Karena ini adalah awal mula terjadi perubahan tren yang baru. Jadi kalau kita ngomongin QT itu berfokus kepada reversal movement. Jadi teman-teman itu harus agak lebih ekstra hati-hati karena kita entry-nya tuh seakan-akan buat orang yang nggak ngerti, seakan-akan kita seperti sedang counter trend. Karena kita entry betul-betul di reversalnya. Ketika terjadi reversalnya, ketika terjadi shift, ya, di situ kita entry. Jadi harus betul-betul hati-hati dan sangat-sangat memahami untuk mengerti market structure shift. Oke, jadi sekian aja untuk video kali ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini, boleh kasih like, share, dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Jadi saya anggap ya, karena ini udah 3 video tentang market structure shift, jadi saya anggap ini udah selesai untuk market structure shift. Anda bisa nonton 2 video sebelumnya lagi di playlist saya. Dan nanti minggu depan kita bisa lanjut lagi untuk ngomongin PD Ray. Bagaimana membedakan PD Ray yang strong, fair value gap yang strong, dan order block yang strong. Supaya ketika kita entry, kita tidak kena kecoh oleh algoritma. Oke, jadi kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih buat support dan doanya. Saya doakan juga semoga teman-teman semua bisa semakin sukses di 2005 ini, menjadi trader mandiri, menjadi trader yang konsisten ya teman-teman. Oke, happy cuan semuanya dan bye-bye.